Halo teman-teman, semangat PL. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Kenapa harus bahagia? Saat hati kita bahagia dan senang, percayalah bahwa setiap aktivitas, setiap kegiatan akan terasa mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi, menjelaskan tentang identifikasi seni budaya. Apa itu seni budaya? Lalu fungsi seni budaya bagi kehidupan manusia dan macam-macam seni budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu dikenal dengan kekayaan seni dan budayanya. Beraneka ragam seni budaya yang ada di Indonesia. Indonesia terbagi menjadi berapa provinsi? Iya, 34 provinsi. Coba, saya mengajak teman-teman untuk membayangkan, jika Indonesia ada 34 provinsi, setiap provinsi terbagi menjadi kota, kabupaten, daerah. Setiap kota, kabupaten, daerah memiliki beraneka ragam seni dan budayanya. Ada berapa ribu seni budaya yang ada di Indonesia? Banyak sekali. Bahkan kalau kita melakukan penelitian, ya tidak cukup satu hari untuk tahu apa saja seni budaya yang ada di Indonesia. Adakah yang tahu apa itu arti seni dan apa itu arti budaya? Tentunya seni dan budaya adalah satu kesatuan yang saling mengikat, memiliki satu makna yang saling terikat. Saya akan menjelaskan dari pengertian seni dulu. Apa itu seni? Seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak, dan syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Itu pengertian seni secara umum. Ya, seni itu adalah sesuatu yang diciptakan atau dikeluarkan dari perasaan manusia yang indah, ya tentunya indah, dan dapat dirasakan oleh orang lain. Itu pengertian seni. Lalu, secara etimologi, seni itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti sani. Apa itu sani? Sani itu artinya pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Kenapa artinya pemujaan, persembahan, dan pelayanan? Karena dalam kehidupan manusia, seni masih terikat dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Salah satunya yang berkaitan dengan pelayanan adalah kegiatan keagamaan. Saat teman-teman semuanya melakukan kegiatan keagamaan seperti di gereja, baik itu Kristen atau Katolik, pasti akan berhubungan erat dengan seni. Seni digunakan sebagai media perantara saat kita memanjatkan doa kepada Tuhan atau Sang Pencipta. Saat kegiatan ritual kebudayaan, seni itu masih mengikat atau melekat pada kegiatan tersebut, baik itu seni tari, seni musik, seni rupa, ataupun seni teater. Oke, lalu apa pengertian seni menurut para ahli? Pengertian seni menurut Aristoteles. Ya, Aristoteles dan Plato itu adalah salah satu ahli filsafat atau ahli filsuf, matematikawan asal Yunani. Menurut Aristoteles, seni adalah suatu bentuk, ungkapan, dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dan seni itu meniru alam. Menurut Plato juga sama. Pengertian seni itu adalah tiruan dari alam dan segala isinya. Pengertian seni menurut ahli yang lain, menurut Leo Tolstoy,
Leo Tolstoy ini adalah salah satu novelis atau sastrawan terkenal dari Rusia. Menurut Leo Tolstoy, seni adalah ungkapan perasaan pencipta yang kemudian diungkapkan kepada orang lain dengan harapan mereka dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penciptanya. Nanti akan saya contohkan pada macam-macam jenis seni. Oke, lalu saya lanjutkan menurut Sudarmaji. Sudarmaji ini adalah salah satu penulis naskah atau sutradara Melayu yang menerangkan atau menjelaskan bahwa seni itu adalah manifestasi batin dan pengalaman estetis manusia dengan memakai media garis, bidang, warna, tekstur, volume, dan gelap terang. Itu menurut Sudarmaji. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia, ya, salah satu pelopor Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, arti seni adalah keindahan atau hasil keindahan sehingga dapat dirasakan oleh perasaan seseorang. Dan seni merupakan perbuatan manusia yang bisa mempengaruhi dan menimbulkan perasaan indah. Jadi banyak sekali ya pengertian seni, dan mungkin teman-teman memiliki definisi sendiri mengenai apa itu seni. Seni dan sastra. Sastra itu juga adalah salah satu karya seni yang indah. Ya. Maka saat kita menciptakan sesuatu, kita melakukan sesuatu yang bersifat kreatif dan itu menghasilkan sesuatu yang membuat orang lain senang, itu adalah salah satu kegiatan seni. Oke, lalu apa pengertian budaya? Pengertian budaya, ya, budaya itu merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai identitas unik dan khas bagi suatu daerah. Ya, berarti ada wujudnya. Budaya itu sebagai identitas suatu daerah. Menurut Soekmono ini adalah salah satu arkeolog yang membenahi Candi Borobudur, mengatakan bahwa budaya adalah hasil pekerjaan atau usaha dari manusia yang berwujud benda atau pemikiran pada masa hidup di kala itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, budaya adalah hasil dari usaha perjuangan masyarakat pada alam serta zaman yang memberikan bukti terhadap kemakmuran dan kejayaan hidup. Jadi, jika disatukan, pengertian seni budaya itu apa toh? Pengertian seni budaya itu adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok, dan itu yang memiliki unsur keindahan secara turun-temurun. Kalau budaya itu tidak dikembangkan atau dilakukan secara turun-temurun, maka kita semua tidak akan tahu bahwa di Jawa Tengah itu ada budaya yang sangat luar biasa, ada wayang kulit, lalu Jawa Timur ada Reok Ponorogo, dan banyak sekali seni budaya yang ada di daerah-daerah. Itu masih ada karena apa? Dilestarikan secara turun-temurun. Oke, lalu fungsi seni. Fungsi seni itu ada dua. Fungsi seni bagi individu dan fungsi seni bagi sosial. Fungsi seni bagi individu itu dibagi menjadi fungsi seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan fisik. Apa itu? Ya, pemenuhan kebutuhan fisik berarti seni itu mempunyai peranan penting dalam hidup manusia. Saat kita membuat atau menciptakan sebuah alat seni, berarti itu kita gunakan sebagai fungsi seni kebutuhan fisik. Kita menjualnya atau melakukan fungsi seni itu sebagai kebutuhan ekonomi dalam kehidupan. Itu pemenuhan kebutuhan fisik. Yang kedua adalah
Fungsi seni sebagai pemenuhan kebutuhan emosional. Saat kita mengungkapkan perasaan kita ke dalam sebuah seni atau mengekspresikan melalui seni, baik itu perasaan senang, sedih, benci, cinta, dan sebagainya, berarti kita melakukan fungsi seni. Saat kita merasa bahagia, senang, lalu melukiskan perasaan itu melalui sebuah gambar, itu kita melakukan sebuah fungsi seni. Atau kita dalam saat sedih lalu membuat lagu atau memainkan alat musik, itu berarti kita menggunakan fungsi seni sebagai kebutuhan emosional. Oke, lalu fungsi seni sebagai kebutuhan sosial atau bagi sosial. Fungsi seni sebagai kebutuhan sosial itu ada seni sebagai media agama. Kenapa seni itu bisa berfungsi sebagai kebutuhan sosial? Karena manusia itu dikenal sebagai makhluk sosial, ya, yang memiliki kebutuhan interaksi dengan orang lain. Maka ada fungsi seni sebagai kebutuhan atau bagi sosial. Fungsi seni sebagai media agama seperti yang di awal tadi, bahwa seni itu digunakan dalam menyampaikan pesan religi atau agama kepada manusia. Saat kita melakukan kegiatan upacara keagamaan, itu pasti sangat melekat dengan kegiatan seni, baik itu seni musik, seni tari, atau seni rupa, atau bahkan seni teater. Ya. Lalu fungsi seni sebagai media pendidikan. Ya. Seni itu juga mengajarkan kita atau berfungsi saat kita belajar, baik itu di rumah, baik itu di keluarga ataupun di masyarakat. Maka ada fungsi seni sebagai pendidikan. Pendidikan formal itu berarti saat di lingkungan sekolah. Pendidikan non formal itu saat kita di lingkungan masyarakat. Dan pendidikan informal itu saat kita di lingkungan keluarga. Ya, melalui seni, individu atau kita dapat belajar nilai-nilai dan ilmu pengetahuan, ya, dengan cara yang menyenangkan. Misalnya saat seorang siswa atau kita belajar musik atau drama, di mana kegiatan ini dapat mengekspresikan diri mereka kepada orang lain atau diri kita kepada orang lain. Itu fungsi seni saat kita belajar di dalam sekolah, fungsi seni saat kita berada di keluarga ataupun di masyarakat. Maka dikatakan fungsi seni sebagai pendidikan, sebagai media belajar. Oke, lalu fungsi seni sebagai media informasi. Saat kita menyampaikan iklan, ya, pasti sangat melekat fungsi atau seni. Saat kita melihat di mall, di jalan raya, ada baliho atau iklan digital, itu pasti ada unsur seninya. Atau di televisi, ya, pasti saat ada iklan itu ada musiknya, lalu ada gambarnya, ada dialognya. Berarti itu melibatkan seni sebagai media informasi, sehingga orang lain yang melihat, mendengarkan itu lebih tertarik atau bahkan lebih senang melihat informasi tersebut. Oke, lalu fungsi seni sebagai media hiburan. Ya, fungsi seni sebagai media hiburan. Karena seni itu mengandung unsur di mana kita bahagia saat melihatnya. Ya, contohnya kalau fungsi seni sebagai hiburan, saat kita menyukai atau suka dengan salah satu grup band, atau kita suka melihat film atau drama Korea lah, ya, pasti kita akan sangat terhibur saat kita melihatnya. Saat kita mencintai atau suka dengan grup band tertentu, kita mengikuti konsernya, saat mereka mengadakan konser dimanapun, kita mengikutinya, berarti kita membutuhkan suatu hiburan, ya. Berarti fungsi seni itu sebagai media hiburan. Oke. Nah, lalu macam-macam seni itu ada apa saja? Ya, seni itu terbagi menjadi 4. Ada seni musik, seni rupa, seni tari, dan seni teater. Ya, di dalam 4 seni ini masih terbagi banyak bagian lagi. Ya,
Seni rupa itu ada banyak, ada seni menggambar, melukis, lalu patung, hastakarya, multimedia itu masuk ke dalam seni rupa. Oke, seni rupa itu tadi yang saya sampaikan, ada melukis, ada gambar, patung, kerajinan tangan, multimedia, dan lain-lain. Dimana seni rupa itu adalah sesuatu yang dapat dinikmati melalui media penglihatan atau visual art ya. Seni rupa itu sesuatu yang dapat dilihat. Lalu seni musik. Seni musik itu ya menjadi salah satu seni yang tidak bisa lepas dari masyarakat. Saya yakin teman-teman semuanya bisa memainkan alat musik. Ya, bisa memainkan alat musik. Entah itu alat musik petik, alat musik tiup, alat musik gesek, dan sebagainya. Maka arti seni musik itu apa? Seni musik adalah sebuah cabang seni yang berfokus pada penggunaan melodi, irama, tempo, harmoni, dan instrumen lainnya. Lalu yang ketiga adalah seni tari. Seni tari adalah merupakan bentuk seni yang memanfaatkan gerakan tubuh manusia sebagai keindahannya. Maka kalau seni tari itu pasti harus bergerak ya. Seni tari itu menggerakkan tubuhnya atau tubuh yang melakukan kegiatan tersebut. Adapun yang mengarahkan kegiatan tari itu dinamakan koreografer ya, sehingga kegiatan atau tari tersebut dapat disampaikan dengan pesan melalui gerakan tadi. Itu seni tari. Seni tari itu ada tari tradisional, ada tari modern ya. Banyak sekali tari yang ada di Indonesia. Kalau di Bali itu ada tari kecak, lalu ada di Jawa Tengah itu juga banyak jenis tari yang dapat kita pelajari. Oke, lalu yang keempat adalah seni teater. Nah, apa itu seni teater? Seni teater adalah seni yang memvisualisasikan imajinasi atau menggambarkan ya pola pikir seseorang. Tentunya dalam seni teater itu ada dialog ya, dialog antar individu dengan individu lainnya. Begitulah ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu seni dan budaya dan fungsi macam-macamnya, sehingga pada akhirnya dapat kita simpulkan ya bahwa seni budaya itu adalah sebuah aspek yang memuat unsur keindahan dan sudah ada sejak turun-temurun. Itu pengertian seni budaya. Dan selamat mencoba untuk mendalami seni yang ada di dalam diri teman-teman semuanya, mengembangkan talenta. Saya yakin setiap manusia diberikan talenta untuk bisa memanfaatkan atau memainkan seni yang ada di dunia ini, dan saya yakin kalian semua memiliki talenta itu. Maka selamat mencoba dan mencari informasi mengenai kekayaan seni budaya yang ada di Indonesia. Sampai bertemu di video selanjutnya mengenai macam-macam seni yang ada tadi, akan kita bahas lebih mendalam di dalam video selanjutnya. Terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semuanya. Semangat PL.